Kita mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihi athar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtali lana Muhammadinil muhtar wa alihi athar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtali amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bersua kembali dalam rangka untuk terus berkomitmen dalam pengajian kita. Sebagai apa? Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu. Allah telah menghadiahi kita nikmat berupa akal. Dengan akal itu kita berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Dengan akal ini juga manusia bisa lebih buruk daripada binatang ternak. Dengan akal ini manusia bisa melampaui ya kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada malaikat. Nah, salah satu mengoptimalkan ya syukur kita terhadap nikmat akal adalah dengan apa? Dengan terus-menerus mengaji. Tentunya mengaji yang berkaitan dengan ilmu. Dengan ilmu ini kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, malam hari ini kita akan berbicara tentang apa? Tentang makhluk ya. Kita sedang memasuki fase yang dinamakan fase al-awaik dalam perjalanan spiritual. Saya gambarkan dulu teman-teman ya. Takutnya teman-teman lupa. Biasa kalau untuk ilmu itu gampang sekali lupa. Agar ya pengajian kita pada malam hari ini bisa langsung dipahami oleh teman-teman semuanya. Dan berkaitan pengajian kita pada malam hari ini pasti amat sangat relate dengan perjalanan spiritual kita. Karena kita sedang membicarakan sesuatu yang sering mengganggu pikiran kita, yaitu tentang makhluk. Nanti akan kita jelaskan makhluk itu apa. Lalu kita akan berbicara konsep makhluk dalam kacamata Al-Quran dan kacamata hadis. Lalu kita akan berbicara tentang cara menanganinya seperti apa dan bagaimana agar kita tidak salah menangani makhluk ini. Oke? Saya akan mulai dengan tentang yang dinamakan dengan al-intibah. Kesadaran spiritual. Ya, ini yang dinamakan dengan kesadaran spiritual. Teman-teman ya, mulai melek terhadap apa yang harus dilakukan ketika kita hidup di alam dunia ini. Teman-teman sudah terlepas dari apa? Dari belenggu syahwat. Sudah terlepas dari belenggu yang selama ini membuat hidup kita ini kacau balau. Lalu memutar arah yang tadinya fokus kita untuk dunia, untuk jabatan dan lain sebagainya. Teman-teman mulai ya tentang apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan ini. Entah ada yang dijerat melalui musibah, entah dijerat dengan melalui nikmat. Teman-teman mulai meniti perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan dengan al-intibah. Setelah kita sadar, yang pertama kali kita lakukan adalah yaitu taubat. Ya, setelah bertaubat teman-teman secara zahir maupun batin, lalu teman-teman menuntut ilmu. Yang dinamakan dengan ini tangga pertama, ini tangga kedua. Lalu ada destinasi ketiga. Tentu saja ketika teman-teman melakukan kebaikan, kembali kepada Allah itu tidak mudah begitu saja. Ada banyak batu kerikil
yang siap mengganggu perjalanan kita, yang dinamakan dengan al-awaib. Al-awaib itu tentang rintangan. Ini adalah perjalanan kita ketiga nih ya, rintangan atau halangan. Nah, di rintangan dan halangan ini ada 4 bagian, teman-teman. Yang satu adalah dunia, yang kemarin kita jelaskan panjang lebar. Cara menanganinya dunia ini dengan apa? Dengan makom zuhud. Juga telah kita jelaskan tentang makom zuhud itu, tentang bagaimana kita mengelola aset kita, lalu kita konversi nilainya menjadi nilai akhirat. Yang kedua, yang sering mengganggu perjalanan kita dan tanpa bisa kita pungkiri, ini pasti ada ya, yaitu tentang apa? Makhluk. Nah, kita baru sampai sini tentang makhluk. Nah, kita baru berbicara sampai sini. Ini masih ada 3 dan 4. Nanti insya Allah dijelaskan di hari Senin, kalau nggak di hari Selasa, karena besok kita ngaji libur teman-teman ya, baik yang sorenya ataupun yang malamnya. Jadi silahkan besok teman-teman liburan bersama dengan keluarga. Ya, kita akan berbicara tentang makhluk. Kalau kemarin dunia cara menanggulanginya dengan makom juhud, lalu ketika makhluk ngerecokin kita, makhluk membuat kita diam gitu ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, insya Allah akan kita bahas panjang lebar pada malam hari ini. Oke, silahkan dibuka di halaman 40 yang sudah ngeprint ya, silahkan dibuka di halaman 40. Nah, judulnya adalah al-makhluku, makhluk. Wa mafhumun, kita sudah paham. Bukan sekarang kita aqobatut thoriq teh Mega. Ya, makanya masuk ke grup aja. Ya, biar tahu apa yang jadwal hari ini, jadwal besok dan seterusnya. Kita sudah ada programnya. Jadi kalau mau silahkan masuk ke grup. Ya. Wa mafhumun, dan kita sudah paham. Anal makhluk, sesungguhnya makhluk itu yamnauna an ibadatillahi ta'ala, membuat kita terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman semua, saya akan mulai dengan muqaddimah karena sekjen kita baru datang. Saya akan mulai dengan muqaddimah dulu agar teman-teman tuh paham ya, makhluk itu apa sih gitu ya. Nah, sebagai makhluk sosial, teman-teman, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya makhluk yang lainnya. Ya. Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mungkin bisa lepas dari makhluk yang lainnya. Nah, interaksi sosial di antara kita tentunya mengandung beberapa konsekuensi. Ada konsekuensi baik, ada konsekuensi yang kurang baik. Ya, konsekuensi baiknya seperti apa? Ya, kita bisa saling tukar menukar, mengambil manfaat di antara kita semua. Tapi kita juga tidak menutup mata, ada konsekuensi yang kurang baik yang terlahir dari interaksi sosial di antara kita semua. Lalu apa? Ya, tinjauan tasawuf mengenai makhluk. Nah, tasawuf membicarakan tentang bahwa sebenarnya makhluk itu sering membuat kita terhenti dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerap kali kita tidak bersemangat ya dalam ibadah dalam kehidupan ini karena terganjal oleh makhluk yang lainnya. Ya, terganjal oleh makhluk hidup yang lainnya, entah itu anak, pasangan kita, orang lain, sahabat kita dan lain sebagainya. Nah, bahkan
banyak juga kegelisahan yang kita rasakan itu bukan karena sebab maksiat, tapi disebabkan oleh apa? Oleh relasi dengan makhluk. Ya, diantaranya apa? Diantaranya seperti kecewa, frustasi, dendam, benci, marah, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan konsekuensi kita ketika kita bermuamalah dengan sesama makhluk yang lainnya. Seringkali kerap terjadi permusuhan, pertikaian, adanya hikdu. Hikdu itu mendam kekesalan kepada orang lain. Riya juga itu diakibatkan oleh apa? Ya, oleh orang juga. Jadi adanya riya, ujub, takabur, ananiyah, namimah. Itu dosa-dosa besar semua kan? Nah, ini juga diakibatkan oleh apa? Oleh kita berhubungan dengan makhluk. Kita riya nih, pengen dilihat oleh makhluk. Namimah, menggunjing orang. Ananiyah, merasa diri kita yang paling begini dan begitu. Lalu kita bandingkan dengan orang lain, itu diakibatkan oleh makhluk juga. Jadi ya, selain kita mendapatkan manfaat dari interaksi kita dengan makhluk, juga ternyata banyak sekali hal-hal negatif yang datang dari makhluk. Dosa-dosa besar semua itu kebanyakan lahir dari interaksi kita dengan makhluk. Ya, hati-hati makanya. Nah, caranya bagaimana? Cara untuk kita keluar dari godaan-godaan yang ditimbulkan oleh makhluk ini, ya. Nah, godaan-godaan yang ditimbulkan dari interaksi makhluk itu apa? Yang dinamakan dengan fitnah. Kita akan perdalami dengan fitnah ini. Jadi, godaan, interaksi yang ditimbulkan antara kita dengan makhluk lain, ini yang dinamakan dengan fitnah. Ya, ini yang dinamakan dengan fitnah. Nah, kita masuk ke materi kita pada malam hari ini, masuk ke kitab Aqobatut Thoriq halaman 40, ya. Wa mafhumun anal makhluqa, dan sudah mafhum, sudah menjadi pengetahuan kita bersama mafhum itu, bahwa sesungguhnya makhluk yamnauna menahan an ibadatillahi ta'ala, mampu menahan seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahum, karena sesungguhnya makhluk-makhluk itu yashgoluna, ya, saling menyibukkan, ya, saling menyibukkan, ba'dhum ala badin, satu di antara yang lainnya. Wa zuhurul fitnati bainahum, dan membuat dampak fitnah di antara mereka semua, di antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Jadi yang ditimbulkan adalah dampak dari fitnah. Nah, teman-teman, kita sekarang buka surat Al-Furqan ayatnya ayat 20. Ya, silahkan dibuka surat Al-Furqan ayatnya ayat 20. Bentar, tunggu saya sambil ngecas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atabsiruna wa kana rabbuka basira. Wa ma arsalna qablaka, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq, melainkan mereka pasti menyantap makanan dan berjalan di pasar, sebagai bentuk basyariyah, sisi kemanusiaan yang ditampilkan oleh para nabi dan rasul. Nah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami menjadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lainnya. Jadi ketika kita hidup Allah Subhanahu wa ta'ala memang
ya memang menjadikan manusia yang lainnya sebagai apa? Sebagai fitnah bagi kita semua. Atabsiruna, ya, maukah kamu bersabar terhadap fitnah yang datang dari mereka? Wa kana rabbuka basira, dan Tuhanmu itu maha melihat tentang apa yang sedang terjadi pada kehidupan kita semua. Ya. Jadi jelas bahwa para nabi, para rasul saja ya difitnah oleh siapa? Oleh kaumnya itu sendiri. Sebagai apa? Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Apa sih fungsi dari fitnah itu? Ya, nah kita lihat fungsi dari fitnah itu untuk apa. Jadi bukan untuk dihindari, ya, karena pasti ketika kita bermuamalah, berinteraksi, ini pasti ada, ya, pasti ada. Fitnah itu tidak mungkin hilang, yang tidak mungkin hilang begitu saja, akan selalu tetap ada dalam kehidupan kita tentang fitnah itu. Nah, lalu kita lihat apa sih itu fitnah. Ajengan, mangga cari ajengan. Ajengan, ya amparkeun tah punten. Tah ngopi lah ngopi. Ya, ada guru saya datang. Ajengan Yanto dari Jakarta. Beliau masih single. Ya, al fitnatu. Nah, fitnah itu lugotan secara bahasa. Nah, idkhaluz zahabi finnari lituzhira jaudatahu min roda itihi wal fitnatu min muqtadal imani liya'lamallahu bainas sadiqina fi imanihim wal kadhibin. Ya. Fitnah itu secara bahasa itu apa sih? Idkhaluz zahabi, memasukkan zahab. Apa itu zahab? Ya, zahab itu emas. Memasukkan emas finari, di dalam api yang membara. Tujuannya untuk apa? Lituzhiro jaudatahu, untuk memperlihatkan keaslian dari emas itu tersebut. Min roda itihi, dari memisahkan karat-karat yang ada dalam emas tersebut. Ya. Kita punya emas nih yang sudah lama sekali kita simpan, tentu banyak sekali kotoran, banyak sekali yang kurang-kurang yang tidak emas yang nempel ke emas kita, dimasukkan ke dalam api untuk apa? Melihat keaslian emas tersebut, dipisahkan dari sesuatu selain emas gitu. Nah, wal fitnatu min muqtadal iman, dan fitnah itu adalah konsekuensi dari iman. Jadi fitnah itu adalah konsekuensi dari iman. Liya'lamallahu bainas shadiqina fi imanihim wal kadzibin. Agar Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang shadiq, ya, siapa yang shadiq. Apa itu shadiq? Siapa yang benar-benar teguh di dalam keimanannya, wal kadzibin, ataupun yang hanya mengklaim saja gitu, ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala melihat nih, ya, dari fitnah yang ditimbulkan di antara kita semua, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat mana yang beneran beriman, mana yang imannya cuma dalam lisannya saja gitu, ya. Jadi saya sering bilang, ya, cinta itu selalu menuntut pada pembuktian. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tentu saja akan dipinta, ya, janjinya akan dimintai persaksian, akan dimintai pertanggungjawaban dari konsekuensi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kita sekarang buka, ya, ayat 29, yaitu Al-Ankabut ayat 2-3. Ajangan nih sambil kita ngopi aja, gorengan aja ya. Nah, mantep ya mah. Apa? Campedak. Mau gagal sama Islah. Campedak ajangan. Habib Riki mana? Asegap. Pelanggaran. Ayo ngaji langsung sini.
Ya, kita buka Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ini bah ya. Ayat ini kalau kita renungkan secara mendalam, ini akan menumbuhkan ya rasa iman yang tebal dalam diri kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayutroku, mereka akan ditinggalkan begitu saja, ayyakulu, ketika mereka sudah mengucapkan apa, amanna, kami sudah beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum kami diuji. Tidak bisa begitu saja. Tidak semudah itu kita mengucapkan I love Allah, saya cinta Allah. Kita mengucapkan la ilaha illallah tapi tanpa pernah diuji. Tidak bisa seperti itu. Jadi justru fitnah, ujian yang hadir dalam kehidupan kita yang diakibatkan oleh orang-orang terdekat kita, sebenarnya itu adalah baik. Kenapa? Karena untuk menaikkan level derajat kita dari Islam menuju iman. Jadi teman-teman jangan kaget ketika kita berjalan menuju Allah. Ya, ketika kita berjalan menuju Allah, kok jadi begini? Banyak halangan, banyak rintangan, yang tadinya ngedukung tiba-tiba ngejauhi, yang tadinya support tiba-tiba menjauh dari hidup kita. Ya itu nggak aneh. Itu memang konsekuensi dari apa? Dari perjalanan spiritual namanya. Wahum la yuftanun. Ya, padahal mereka belum kami uji. Nah, kita lihat lagi nih ayat keduanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina sadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Walaqad fatanna, dan telah kami uji mereka. Ya, walaqad fatanna, dan telah kami uji. Alladzina, orang-orang yang min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Ya, sebelum kita semua itu sudah diuji semua sama Allah. Jadi diuji melalui proses fitnah. Agar apa sih? Fala ya'lamannallahu alladzina, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui alladzina shadaku, orang-orang yang benar di dalam keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan orang-orang yang pendusta. Jadi teman-teman ketika kita difitnah, dicaci, diuji segala macam, itu adalah proses pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kemurnian spiritual kita semakin tinggi. Jadi kemurnian spiritual kita yang tadinya beberapa karat dinaikkan levelnya menjadi 24 karat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sedih, jangan khawatir. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Memang begitu. Ya, interaksi sosial di antara kita semua memang seperti itu. Ya. Jadi nggak bisa kita hanya cuman ucapan saja, ya, hanya ucapan saja tanpa pernah diuji oleh Allah melalui proses apa? Melalui proses fitnah. Nah, fitnah ini ditimbulkan oleh apa? Oleh interaksi di antara kita semua. Seperti halnya teman-teman di grup ini. Ya, oke lah, di grup 350 orang lebih sekarang ya, 350 orang ya. Tapi begitu ada riak sedikit pada keluar, riak sedikit pada keluar. Ini memang untuk apa? Menyaring ya. Karena kehidupan itu terus menerus menyaring. Bayaran 100.000 sebulan tiba-tiba keluar ya. Nanti ada lagi keluar lagi. Kok nggak seperti yang ada di pikiran saya gitu ya. Kok nggak seperti apa yang di pikiran saya gitu. Akhirnya pada keluar. Is okay, no problem. Memang yaitu filterisasi gitu. Filterisasi
Ya itu ala biaso, kalau kata Uda itu ala biaso. Ya biasa saja memang begitu prosesnya. Ya proses memang seperti itu gitu ya. Jadi jangan kagetan. Ya harus bertahan ya. Kenapa ketika kita dimasukin ke api ya nggak enak, emang panas. Ya memang begitu, memang harus begitu. Nanti biar apa? Biar kita menjadi, ya ada yang jadi kalung nanti, ada yang jadi gelang, ada yang jadi cincin, ada yang jadi mahkota. Ya ketika apa? Sudah selesai difitnah gitu. Teman-teman semua, saya mau menceritakan tentang kisah saya pribadi. Ya biar teman-teman ada ada perbandingan. Ada perbandingan. Perbandingan itu begini. Saya dulu aktif kan di Masjid Agung atau Hiriah. ISEP mungkin sudah tahu tuh ISEP. Ya saya tuh diujinya oleh siapa? Oleh keluarga besar saya, teman-teman ya. Oleh keluarga besar saya. Nah, sebelum diuji oleh keluarga besar saya, diujinya oleh siapa? Oleh ustadz satu kampung. Nah, ustadz satu kampung. Saya dipindah macam-macam aliran sesat lah. Diumuminnya itu di speaker di masjid. Ya lagi ngaji, saya disap sebagai aliran sesat. Ya aliran sesat. Itu awal-awal bersuluk gitu. Kenapa? Karena jigirnya terlalu heboh katanya. Karena jigirnya begitu terlalu heboh. Beres dari situ, teman-teman. Ya, ujiannya itu datang dari siapa? Sesama pejalan tuh. Saya singkat-singkat aja, kalau dijabarin panjang, singkat-singkat saja. Dari situ masuk ke Atohiriyah, ya Masjid Agung Atohiriyah. Diujinya oleh siapa? Oleh saudara besar saya, keluarga besar. Ya, keluarga besar. Udah gitu dimasukin ke media, bayangin teman-teman ya. Dimasukin ke media sampai semua orang tahu, gitu. Sampai semua orang tahu. Jadi masukin ke media cetak dan media online. Bahwa saya tuh begini. Ya saya santai aja teman-teman, biarkan waktu yang menjawab. Ternyata itu tidak ternyata itu tidak benar semua, bohong semua. Ya, bohong semua. Tapi karena saya pernah mengalami proses dari dulunya begini, ya udah santai aja ya, santai aja. Ternyata mereka sendiri yang akhirnya minta maaf, teman-teman. Bayangin sebogor itu tahu. Ya, waktu itu saya gelisah, teman-teman. Ya gelisah. Ya nggak gimana gelisah. Masukin media cetak dibaca oleh semua orang. Ya cuman saya enjoy aja, biasa aja. Tuh Isep tahu bagaimana saya dulu ya sampai. Ya luar biasa lah. Itulah emang gitu, teman-teman ya. Memang begitu. Ya memang harus begitu, ngalamin seperti itu. Jadi nanti teman-teman mendapati itu ya jangan heran, jangan kaget. Memang begitu. Belum dicoba nanti sama ulama-ulama, kiai-kiai. Ya, saya pernah juga disebut ustadz ustadz pemerintah lah, disebut ustadz liberal lah, disebut ustadz pokoknya macam-macam lah. Ya ustadz liberal, bayangin ya, ustadz liberal. Kenapa? Saat itu lagi musim pemilihan presiden, semua itu ngedukung satu kelompok, ya mendukung satu presiden. Nah saya beda sendiri, teman-teman ya, beda sendiri. Nah perbedaan ini saya argumentasikan dengan logika, dengan ilmu. Ya mereka tersudutkan. Akhirnya kalau orang sudah tersudutkan, yang jadi peluru itu apa? Ya fitnah gitu. Fitnah, menebar kebencian. Sampai akhirnya job sepi waktu itu, job sepi, teman-teman ya. Yang tadi ngaji di sini, ceramah di itu sepi ya. Kok nggak ada yang manggil lagi gitu. Ternyata dihembuskan. Ya dihembuskan kabar seperti itu. Ya Isep tahu lah, yang tahu tuh Isep karena pemain lama Isep tuh.
ikut sama saya tuh hampir 5 tahun ya, mungkin ini saya 5 tahunan bener. Pemain lama beliau. Jadi apa? Wah, luar biasa lah teman-teman ya. Dulu tuh saya nggak segendut ini, pipi saya tuh tirus, ini mata saya celong dulu itu, kayak kata temen nggak segemoy ini. Ya teman saya nih Ajeng Anianto juga sama ya, nanti saya kirimin fotonya sama saya tuh berdua ada ya, kurus banget tuh ya, kurus. Ajengan sekarang gendut ya, saya pun gendut alhamdulillah gitu. Saya sanadnya dari guru saya. Nah guru saya langsung dapat dari cucunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya langsung dapat dari sana, dari Baghdad. Saya juga ada fotonya. Jadi saya ada fotonya tuh. Wah dulu luar biasa. Ya tapi is okay, no problem. Ya itulah yang dinamakan dengan fitnah itu tadi. Maka kita sekarang masuk. Saya juga difitnah masukin koran saat. Jadi difitnah udah gitu dimasukin koran ya. Aduh mas Allah. Untung bisa keluar lagi tuh udah dimasukin koran. Oh iya benar, sengerap fitnah kemarin. Kirim di grup, jangan, saya aib itu, aib. Foto saya dulu bener-bener tidak bikin selera. Bukan, itu pas Duta Salon Seven tuh masih unyu-unyu saya. Ada yang lebih mengenaskan lagi. Nah sekarang kita buka surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai apa? Fitnah, sebagai fitnah. Jadi sebenarnya teman-teman ya, keburukan kayak kebaikan kayak itu adalah fitnah ya. Kebaikan, keburukan adalah fitnah. Ya diagul-agulin sama orang, diterbang-terbangin sama orang, dijelek-jelekin sama orang, sama aja. Bahkan fitnah yang lebih mengenaskan adalah fitnah tentang kebaikan. Kenapa? Banyak orang yang tewas ya oleh kebaikan. Jadi dia tidak bisa dijerat oleh fitnah keburukan. Ketika dijerat fitnah keindahan, dijerat oleh fitnah duit, ketenaran, kemasyhuran, banyak orang yang juntai di situ. Jadi memang sama saja ya, mau disanjung kayak mau dicela, keduanya merupakan fitnah. Kita sudah berhasil dari fitnah berupa ya, caci maki, black campaign dan lain sebagainya sudah berhasil. Tapi apakah berhasil? Kita difitnah melalui fitnah kebaikan, fitnah karomah, fitnah keindahan, fitnah kemasyhuran. Apakah berhasil? Nah, kalau kita sudah berhasil melewati dua fitnah ini, teman-teman selamat ya, selamat. Artinya apa? Emas 24 karatnya sudah jadi gitu. Artinya spiritual kita sudah mantep gitu. Ya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Jadi ingat, kebaikan, keburukan dua-duanya merupakan fitnah. Oke. Nah, kita akan lihat ya, berbagai macam fitnah ya yang ditimbulkan oleh manusia dengan tinjauan Quran. Jangan takut teman-teman, ngaji di majelis kaji kehidupan pokoknya full Quran dan full
hadis teman-teman ya. Jadi insya Allah aman. Jadi bukan kata saya ya, tapi kata Allah dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang bilang majelis sunnah lah, ngaji sunnah. Nah kita ngaji wajib teman-teman, ngaji wajib gitu ya. Tenang aja, tenang, biar nggak masuk koran. Oke. Nah di halaman 41 kitabnya mau ada jangan? Abi aya sih kitabnya itu. Terus mutolah tapi nak. Lalu nih. Amanda loncat, suaranya bagus tuh. Kalau ikut ke Bromo bisa nyanyi tuh, kita ikut aja Kang ya. Nanti saya biayain pokoknya ya. Yang penting nyanyi nanti di sana. Tuh kok kangen suara ajengan. Oh ya, si Isep kangen suara ajengan oke. Kalau sholat witir mah dilakukan ya sebelum tidur is oke, namanya sholat witir. Nah kita buka di halaman 41 ya, buka di halaman 41 teman-teman ya. Anwaul fitnati min mafhumil qur'ani was sunnah. Beragam fitnah ditinjau dari Quran dan sunnah. Yang pertama fitnatul mal, fitnah berupa harta, dan ini sering terjadi di antara kita semua. Gejolak yang ditimbulkan oleh harta, ya gejolak yang ditimbulkan oleh harta yang membuat jiwa kita meronta-ronta. Nah kita buka surat Toha ayat 131 ya Kang Yuda, don't set ya, don't set. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tamudanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Wala tamudanna ainaika, janganlah kamu tunjukkan pandangan matamu illa ma mata'na bihi azwajan minhum, pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka. Sebagai apa? Zahratal hayati dunia, sebagai bunga kehidupan dunia ya. Kenapa? Linaftinahum fih, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, rizki yang sedang ada dalam kehidupan Anda saat ini lebih baik dan lebih abadi ya. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial, banyak orang yang cerai. Kenapa? Karena ya baik si suami atau istrinya itu sama-sama senang melihat konten kehidupan orang lain ya, senang melihat konten kehidupan orang lain. Akhirnya si istri tidak bersyukur punya suami seperti itu. Dia mendambakan ya dalam benaknya itu bahwa suami itu adalah tentang yang gendut, yang six pack, yang putih ya, yang tinggi, yang punya ini, punya itu. Akhirnya dia melihat suaminya itu tidak lagi ideal. Kenapa? Ide suaminya itu adalah buncit ya, bucitrek kalau bahasa sebenarnya itu bucitrek ya, suami itu bucitrek. Kalau orang Sunda pasti paham di bucitrek itu apa ya. Akhirnya dia melihat suaminya itu tidak lagi ideal, tidak lagi seksi. Kenapa yang seksi itu yang suami seperti itu? Lalu si suaminya melihat
perempuan yang ideal itu yang kurus. Istri yang ideal itu yang sering ikut kajian-kajian ukhti kayak gitu. Lalu dia lihat ya, di istrinya itu nggak ada itu semua. Akhirnya dia mulai ya memproyeksikan tentang kesempurnaan itu yang dia lihat di media sosial untuk istrinya. Akhirnya istrinya tidak lagi menyenangkan gitu. Ya, ini bahayanya dari penglihatan. Ya, bahaya dari penglihatan yang sering kita konsumsi di mana di media sosial gitu. Maka dalam Quran ada ajaran yaitu tentang gordul basor, untuk menundukkan pandangan. Ya, untuk menundukkan pandangan gitu teman-teman ya. Agar apa? Agar tidak terjadi fitnah. Diakibatkan oleh apa? Diakibatkan kita senang melihat konten kehidupan orang lain. Padahal itu semuanya adalah tentang settingan saja, ya, tentang settingan saja. Ya, akhirnya kan dibuktiin sama Allah, ya, dibuktiin sama Allah. Orang-orang yang seneng flexing di media sosial gitu, itu rungkad semua, ya, rungkad semua. Akhirnya kita ya melihat, ya, oh ternyata itu semua bohongan semua, gitu ya. Justru orang yang beneran kaya, orang yang beneran makmur, dia menutupi identitasnya, tidak ingin terpublish, teman-teman. Jadi orang-orang yang flexing di media sosial itu bohongan semua. Orang yang beneran kaya itu ke bank tuh pakai celana pendek, teman-teman, pakai bawa uangnya pakai kresek hitam, tuh biasanya engkok kayak gitu kan. Nah, itu orang kaya beneran. Ya, itu biasa orang kaya bener. Orang kaya bohongan ya, nasabah prioritas datang tuh langsung ditolak al-badruin sama satamnya. Tolak biasa gitu. Tapi orang-orang soborju ya, dia hanya menampilkan citranya di media sosial, tapi aslinya nggak begitu gitu. Aslinya nggak begitu. Dan saya sering ketemu orang-orang kayak gitu. Aslinya itu ya dia kayak tajir melintir biasa. Ini yang di hadapan saya itu ada Haji Riki. Itu kayaknya nggak main-main. Kayaknya nggak main Haji Riki itu. Saking kayanya miskin dia. Jadi balik lagi gitu. Ya, itu bahaya tuh ya, di tampilan di media sosial itu bahaya. Terus tampilan-tampilan tentang kesalehan juga itu banyak yang pakai gincu. Ya, pakai gincu kebanyakan gitu. Akhirnya kita proyeksikan tentang kesalehan itu kepada siapa? Kepada istri kita, kepada suami kita. Oh, soleh itu begini. Enggak, teman-teman, itu ginju semua kebanyakan ya. Kebanyakan ginju semua. Hati-hati ya. Maka apa? Lihat lebih dalam. Itu ajaran kita tuh, lihat lebih dalam tentang segala sesuatu yang kita lihat. Jangan hanya sekedar melihat, tapi kita mampu melihat lebih dalam gitu. Nah, itu fitnatul mal yang membuat hidup kita tidak lagi indah. Kenapa? Karena kita menginginkan hidup orang lain berada pada hidup kita gitu. Ya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh. Nah, wallahi, maka demi Allah, mal faqra ahsya alaikum, aku nggak takut ya, kefakiran itu menimpa kalian semua, karena kalian sudah teruji dengan kefakiran itu. Ustadz Husain itu WA, Ustadz Husain telepon juga. Walakini, akan tetapi aku ahsya, paling takut, antabsutad dunia dibukakan kepada alaikum, kepada kalian semua, kama busitot, kama sebagaimana dibukakan ala mangkana qablakum, kepada orang-orang sebelum kalian semua. Fatana fasuha, kemudian mereka berlomba-lomba, saling berebut, saling flexing, saling merasa unggul satu dengan yang lainnya. Jadi kemuliaan manusia diukur dari hartanya. Semakin hartanya tinggi, semakin mulia. Semakin hartanya banyak, semakin menjadi
man on the top gitu ya, bahwa manusia itu diukur dari hartanya saja ya. Itu bahaya ya, bahaya. Kama tanah pasuha, sebagaimana kalian semua nanti saling senggol menyenggol ya. Fatah likaku, maka kemudian kalian semua hancur lebur ketika menganut sistem apa? Sistem seperti itu. Kama ahlakantuhum, sebagaimana mereka dulu dihancurkan gitu ya. Bukhari wal Muslim, yaitu mutafaku alaih gitu ya. Nah bahaya sekali ketika kita hanya ya, menitik beratkan kepada harta itu tadi. Akhirnya hidup kita tidak sedang baik-baik saja. Itu pertama tuh ya, fitnah yang ditimbulkan ketika kita berinteraksi di antara sesama kita. Al-Quran dan hadis menyebutkan fitnah yang pertama adalah fitnatul mal ya, fitnah berupa harta benda yang membuat hidup kita serasa di neraka. Apalagi kalau kita hidup dekat sama kakak ipar ya, Ustaz Riki. Akan selalu dibanding-bandingin teman-teman ya. Akan selalu dibanding-bandingin. Tuh lihat dia udah punya ini, punya itu. Kamu punya apa? Ya, jawab aja, aku punya Allah gitu. Aku punya Allah dan punya Rasulullah gitu. Jawaban ini aja, jawaban hakikat kita jawab. Ya. Aku punya Allah dan punya Rasulullah gitu. Itu kopi tuh. Cuy. Beli minum, cuy. Ada uangnya? Beli minum dulu. Udah makan belum? Belum, masih candahar tuh. Jawaban pana, jawaban hakikat itu. Can makan kan? Itu tuh gorengan enak. Ntar cuy ya. Ini 20 menitan lagi insyaallah beres. Itu besok gimana? Ayo balik ke mana? Dia samping pom bensin enak, ya benar tuh. Nih mau lihat Ustadz Riki nih, teman saya nih. Benten, masa Benten sami aja kan? Handphonenya sami Ustadz Abdi kan? Wes Arkorni. Hah? Rumi di luar. Si Hanif. Aja kan eta kadegan teh power kucing aja kan. Ayo mau makan dulu. Ya. Cuy jangan dibungkus ya buat aneh mah ya. Gak usah. Tebak ini siapa? Siapa ya? Limestone. Aja kan tutup punten. Limestone nggak tahu siapa tuh. Siap Kak Aki ya. Ini kita lanjut lagi teman-teman ya. Itu yang pertama tuh, fitnatul mal. Kaum muslim sehat, ini kemana aja jarang muncul nih kaum muslim. Sultan dari Palembang. Nah, yang tadi kemeja garis-garis siapa ya? Siapa? Perasaan saya tadi gak ketemu orang dah. Al-awal ikut sani. Itu adalah apa? Nah, interaksi makhluk dengan al-fitnah.
dinamakan dengan fitnah. Nah, fitnah yang pertama adalah fitnatul mal. Nah, fitnatul mal ini yang pertama. Ini yang kedua nih. Fitnatul ahli. Fitnatul ahli min azwajin. Nah, ini min. Wal auladin. Oh, lagi sibuk. Siap. Di botani. Siapa ya? Udah Peri? Bukan. Yang mana yang kemeja? Yang tadi kemeja. Oh, siap Kang Muslim, mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Udah Peri. Tebak saya siapa? Ya teman-teman, nih fitnah yang pertama adalah fitnatul mal, fitnah yang berkaitan dengan harta. Yang kedua adalah fitnatul ahli min azwajin wal aulad, fitnah yang ditimbulkan oleh siapa? Oleh keluarga dan anak-anak dan istri dan anak-anak. Nah, ini yang sering kita rasakan. Fitnah yang paling sering muncul justru fitnah yang timbul dari siapa? Dari keluarga kita sendiri, pasangan dan anak-anak. Ini bagaimana cara menanggulanginya? Insya Allah kita bahas setelah ini. Udah pakai ini, pakai akun yang mana nih? Oh iya. Baru punya ini ya, punya akun tadi ya. Nanti baju kotak-kotaknya garis-garis insya Allah besok saya pakai, ada ngaji ke Jakarta. Nah, fitnatul ahli min ajwajin wa auladin. Coba kita buka surat ya, surat berapa? Surat 63. Ayatnya 14 sampai 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Oh, itu ada Habib Husain satu lagi nih. Masyarakat. Jadi Pak, ngaji lah Pak, icing lah Pak. Masyarakat. Ya. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, yang di depan saya bukan orang beriman. Kalau tidak, wahai tidak beriman. Udah ada ustaz-ustaz yang bakal bener. Kalau tidak. Ayah pemajikan anak di krok di ya bentar teman-teman ya, ini ada Habib Husain Al-Kafirun panjangannya itu Al-Kafirun ya, itu teman ngaji saya semua nih, cuman beliau lebih sukses daripada saya,
masalah duniawinya ya. Jadi dalam surat At-Taghabun 14 sampai 15 sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan harfu taukid, inna sesungguhnya, min azwajikum, istri-istrimu dan anak-anakmu, aduan, yaitu menjadi musuh-musuhmu ya, menjadi musuh bagimu ya. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah ya. Jadi istri, anak itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka semua adalah apa? Aduwal lakum fahdharuhum, musuh kalian, fahdharuhum, berhati-hatilah. Nah, wa in ta'fu, maka jika kamu memaafkan, wa tasfahu, menyantuni, wa taghfiru, dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Jadi memang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak istri adalah tentang menjadi fitnah kepada kita semua. Asal apa? Cara menanggulanginya dengan fahdharuhum, berhati-hati, al-hadzru, yaitu tentang kewaspadaan, tentang kesadaran ya, tentang kesadaran. Jadi kita harus sadar aja tentang bagaimana cara kita menanggulangi anak dan istri kita dengan konsep kesadaran gitu ya. Jadi tetap kita arahkan menuju kepada kebaikan gitu. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni la ra'al fitana taqa'u khilala buyutikum kawaqil qatri, maka sesungguhnya aku melihat fitnah terjadi silih berganti di dalam kehidupan rumah tangga kalian, kawaqil qatri, sebagaimana hujan yang amat sangat deras. Artinya setiap harinya tidak pernah absen kita mendapati fitnah-fitnah yang ditimbulkan dalam keluarga kita. Jadi fitnah itu bukan sesuatu yang buruk ya teman-teman ya, sesuatu yang memang harus terjadi dalam kehidupan kita, dan memang itu sebagai cara Allah menaikkan leveling ya, menaikkan leveling dari keislaman kita menuju apa? Menuju keimanan kita gitu ya. Yang tadi sudah dijelaskan. Nah, teman-teman, ini banyak terjadi ketika kita berjalan menuju Allah, istri, anak itu menjadi ganjalan ya, menjadi ganjalan. Sehingga banyak yang terhenti perjalanan menuju Allah ketika apa? Ketika anak dan istri yang sudah berbicara. Seperti teman saya di depan saya ini ya, nggak ngaji 2 kali oleh ya kayak gitu teman-teman, memang begitu ya, memang begitu. Maka saya punya ini sama istri saya itu punya MOU ya, MOU yang tidak tertulis tentang jamaah. Ini ada legging ya, emang begitu teman-teman, memang seperti itu. Ini teman-teman ya, saya spill ya, ini teman-teman saya ya. Ini Ustaz dosen tuh yang pakai peci tuh, pecinya bagus. Ini Ustaz Riki Al-Hafiz itu Ajengan Yanto dari Jakarta, beliau masih single. Ini Habib Husain Al-Kaf Habib Husain Al-Kafirun ini. Benar teman-teman ya, karena saya besok ada tugas dari guru ya. Nanti pengajiannya kita lanjutkan lagi besok ya. Kita pengajiannya ya besok kita lanjutkan. Besok libur ya, besok libur. Jadi insya Allah hari Senin kita ketemu lagi. Nanti tentang fitnah keluarga
fitnah anak, nanti kita akan perdalam lagi karena di sini banyak hikmah-hikmah yang bisa kita bawa pulang. Ya. Hikmah-hikmah yang bisa kita bawa pulang untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman, malam minggu pergunakan waktu bersama dengan keluarga. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Ya. Karena kalau udah ada orang-orang ini nggak bakal bener ngajinya. Ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau masuk grup, terima kasih Kang Muslim ya. Ya, nanti masuk ke grup ini aja nih, ya. Nih masuk ke sini aja ya, ke nomor ini. Nanti kita masuk ke grup. Udah, terima kasih banyak udah ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ayah kemajuan, nanti lebih bersinar. Nah, ini pada kocak-kocak kalau udah ketemu teman-teman. Ya, insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Atis sekarang di mana jadi ngajar di mana? Sami-sami. Kita tutup dengan doa dulu ya. Biar banyak keberkahan. Tapi poinnya dapat ya. Poinnya dapat ya tentang fitnah itu. Ya, sama-sama. Ya. Bagian mana? Ngajar. Jangan doa lah jangan. Doa lah, ente kan doa nang ngeunah, Pak. Makabir. Labanu. Ya, kalau ini mereka udah ngomong nggak bakal benar teman-teman. Allah makabir labanu ini. Bisa jadi. Bukan fitnah mal ini, fitnah fitnah ijtimai. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamari ku ngebahas kita Fathul Qorib tuh. Kan can boga kita udah. Gak bakal bener kalau ada orang-orang ini, teman-teman. Ya, saya pamit dulu ya. Mudah-mudahan hari Senin kita bisa ketemu lagi. Kalau nggak besok kita ngajinya zuhur ya, ngajinya zuhur. Biar apa? Biar nerusin pengajian yang ini. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Doa pun nggak bakal bener ya. Kalau ada orang-orang ini doa pun nggak bakal bener deh. Ya nggak bakal bener ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.